Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizka Anjani, NIM 16 dari kelas Aksya 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan lembaga keuangan syariah pada BMT Safinah Kudus. Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian, maka perlu adanya sumber-sumber penyediaan dana untuk membiayai segala macam kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah dalam dunia pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat. Terkait dengan permintaan pembiayaan lembaga keuangan syariah, menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang BMT terlebih dahulu. BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berupaya mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi, khususnya pengusaha kecil ke bawah. Dalam melaksanakan operasionalnya, BMT berpedoman pada prinsip syariah, dan dalam berbagai transaksi, BMT tidak menggunakan sistem bunga, namun sistem hasil bagi. Tujuan BMT meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka mencapai tujuan BMT berfungsi, yang pertama, mengidentifikasi, memodifikasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat, dan daerah kerjanya. Yang kedua, mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami, sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global. Yang ketiga, menggalang dan mengorganisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang keempat, menjadi perantara keuangan atau financial intermediary antara agnia sebagai sohibul mal dengan du'afa sebagai mudorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain. Yang kelima, menjadi perantara keuangan atau financial intermediary antara pemilik dana atau sohibul mal, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dana dengan pengguna dana atau mudorib untuk mengembangkan usaha produktif. Kegiatan usaha BMT yang pertama menghimpun dana atau funding, dan yang kedua penyaluran dana atau financing. Penghimpunan dana atau funding melalui simpanan para anggota, pinjaman atau sumbangan dari pihak ketiga dan dari SHU yang dicadangkan. Lalu penyaluran dana atau financing yaitu kegiatan usaha BMT yang dilakukan dengan kegiatan usaha memberikan pembiayaan. BMT Safinah Klaten. BMT Safinah berasal dari Pergerakan Persaudaraan Muslim Kelurahan Klaten atau PRMKK yang sekarang menjadi Yayasan Lembaga Strategi Pengembangan Jamaah atau LSPJ. Bekerja sama dengan Panitia Penyiapan Pendirian BMT atau P3 BMT tingkat Kabupaten Klaten dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau IKMI, Orsat Klaten, dan LSM Pinbuk atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil pada awal tahun 1996. BMT Safinah mempunyai banyak produk jasa keuangan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan sendiri terdiri dari simpanan SIMUDAH, simpanan SIDEMO, simpanan Investia, simpanan khusus atau SIMKUS, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan kurban, simpanan walimah, dan lain sebagainya. Lalu produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan umum dan pembiayaan program. Produk pembiayaan BMT terdiri dari tiga. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama atau partnership. Dan yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip jasa. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan pada BMT Safinah Klaten. Yang pertama adalah tingkat pendapatan.
Tingkat pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh seseorang dari hasil kerjanya selama periode waktu tertentu. Besarnya pendapatan sangat berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan karena pendapatan merupakan sumber utama untuk mengangsur pembiayaan. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu unsur yang dapat merubah sikap dan perilaku, meningkatkan dan mengembangkan pola pikir, wawasan, serta memudahkan seseorang menyerap informasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula produktivitas termasuk di dalamnya tingkat pengetahuan. Pendidikan yang diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan non-formal dapat mempengaruhi permintaan pembiayaan yang dibutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih.